Ya Kang hari ini soalnya ada berita yang dari Trump udah agree untuk tarif, tapi market kita ternyata nggak terlalu heboh gitu naiknya. Kan aku pikir bakalan indeksnya buka gap up kan, paginya kan. Cuman ini pagi emang sempat naik terus habis itu kan dia agak turun kan. Tapi aku pikir ini bakalan naiknya lebih kenceng gitu. Tapi ternyata sore baru agak mendingan gak sih? Barang-barang Pak PP mulai gerak, Petrosi mulai naik, aman, yang saham-saham kapitalisasi besar itu mulai naik, baru tuh kayak lebih naik. Nah, menurut Kangku sih kira-kira IHSG itu mau kemana sih, Kang? Aku lihatnya sih, coba deh kalau kalau teman-teman atau audiens sama cerita perhatiin, Mm-mm, kalau kita hitung ya, kita mm, per hari Rabu itu 9 triliun sih. mm. Turnovernya IHSG ya, Ya, 9 triliun. Lalu di hari Kamis itu dia 11 triliun sih. mm-mm. Ya kan, ada peningkatan ya transaksinya ya. Oh Jadi iya benar betul. dari situ, jadi dari Oh 9, iya, 11, terusnya hari Jumat itu dia ada di 13 triliun. oke. 15 triliun, sorry. Heeh. Hari Jumat itu 15 triliun. Hari Senin itu walaupun kemarin ada Mandiri ya sempat jualan ada di hari Senin kayak aku nggak ngerti mungkin karena situasinya ada apa Bank Syariah Indonesia keluar Ya dari mau Bank mau di Mandiri, spin off. mau di spin off, tapi itu transaksinya 17 triliun sih. Artinya oke lah kita keluarkan Mandiri itu gede gitu. Terus ya Mm-mm. hari Selasanya sendiri kemarin itu 13 triliun. Hari ini aku lihat 15 triliun. Dan hari Hmm. ISG juga naik. Aku nilainya ini lumayan rally sih sebenarnya sih. Hmm. Ini lumayan rally karena kenapa? Kemarin aku tuh sempat live Instagram juga di Mm-mm. DBK sama di Lotus juga. Aku Iya. bilang saham yang bagus yang ini adalah semuanya itu kebagian sih. Oh, Properti ngerasain nggak sih? Kayak Ciputra kemarin ya, kemarin bukan untuk oh, hari ini. Sebenarnya iya, kalau properti kan sebelumnya kan Pani ya, Pani minggu lalu. Bahkan iya. aku sendiri pernah call Pani itu dari bawah Mm-mm. 12, 11 ribuan lah. 11 ribuan udah naik lumayan cukup tinggi. Aku nggak pernah call back lagi. Tinggi tahu, Mm-mm. kalau aku kalau udah saham udah naik tinggi tinggal maintain buy aja. Heeh. Paling kalau aku yang cari based on support yang Mm-mm. ada potensi untuk peluang breakout. Mm-mm. Tapi aku melihatnya semua di sini ini rally Ci. Kayak Java. Java kalau kemarin kita perhatiin waktu kita live kemarin live Iya, YouTube Ci sama Zoom itu iya. masih di Masih di bawah 14.50 sekarang udah mau 14. 1.700 lagi gitu. Iya, 16-an ya. Iya, hampir Ya, 7. Java BTN-nya sih. juga sama, hampir Java semua soalnya sektor. itu orang atau fund manager atau analis itu percaya bahwa makan siang gratis ini akan dimulai gitu. Jadi sektor yang lagi bagus ya Java juga sih. Mungkin karena itu juga ya. Nah, terus oke, mungkin kita lanjut lagi Kang. Nanti sambil kita ngupas kira-kira saham apa sih yang potensi masuk ke MSCI. Kayak ini bakalan menarik nih, memperebutkan posisi di MSCI gitu. Ya, apalagi yang menarik terus, Kang. Brand aku kemarin itu mention itu brand itu waktu di bawah masih level di bawah 6.000. Aku masih ingat banget angka-angka untuk saham-saham PP, Mhm, spekulasi buy, stop loss di 5.600, cut loss mhm, kalau tutup di bawah 5.600, kalau mati di atas 5.600, mhm, maintain buy. benar. Ya, mungkin orang pada gap pada jualan, akhirnya pada takut ya. Pada Iya, sebenarnya gap itu kita udah beberapa kali edukasi gap itu nggak harus rasa harus satu tutup. dua hari Mhm, 3 hari ditutup gitu. Tapi kita mhm, bisa kenalin, oh ini breakaway gap, ini mhm, runaway gap. Kayak IHSG sendiri deh. IHSG pertama kali ada gap, ya kan? mhm, Oke, itu adalah breakaway gap sih. Terusnya mhm. besoknya ada gap lagi. Wah ini mah udah runaway. Udah, Oh, mau mau oke. mau nggak usah takut langsung ditutup. Yaudah, pasti dia
kita juga kan di apa ya, di community-nya kita nih yang smart Mm-mm. trader, Mm-mm. ya peluang trading di bulan Juli itu win rate-nya itu memang di atas 80% gitu tinggal Mm-mm. ini. Kalau Iya, misalnya tadi Cici mungkin menyinggung apa makan bergizi makan siang gratis, gratis. apa ya? Ayam. Ya, jangan lupa bahwa sekarang ini adalah paruh kedua atau semester keduanya Mm-mm. fund manager. Mau nggak Oke. mau, hedge fund manager harus memperbaiki NAV atau portofolio untuk 2026. Nah, dari sekarang startingnya gitu, Ci. Mm-mm. Ya Mm. kan? Oh, kayak Iya. kemarin kita udah tahu, katakanlah saham ini memberikan dividen sekian. Nah, mereka udah mengatur strateginya tuh udah dari sekarang, bukan pas jelang dividen beli ini berapa, Mm-mm. begitu kena gap down, ya kan? Wah, PHP dibilangnya apa dividen apa trap. Padahal dividen nggak pernah trap, padahal sesuai di apa ya dibayarkan dengan dividennya gitu, Ci. Tapi Iya. semua sektoralnya jalan, tekno aja sekarang jalan mungkin ada DCII, H, Oh iya, DSSA dan DCI lain, naik kenceng. iya kan? DCI naik kenceng. Eh, DCII, nah tadi harga tiba-tiba melejit giling mungkin gini tanpa. aja sih strateginya sih. Kalau misalnya beli hari ini belum Mm-mm. jalan, nggak langsung jalan, tunggu aja 3 hari lagi pasti jalan. Kayak kemarin aku kan nge-call Medco, Medco nih kuat loh bertahan di atas Oh 12 ya, Medco 15. emang ada berita, emang ada banyak berita Tutupan kan khusus. ditarik kan gitu. Tiba-tiba Iya, udah mau 1.300. Ya, dan ini udah keluar sinyal buy lagi, Kang. Masih dia dikit lagi mau Golden Cross ya? ya. Terusnya kemarin aku nge-call buy, kadang-kadang aku suka kayak gini. Buy Hmm. apa ya, jajan sore sih. Nah, Hmm. beli jelang tutupan, terserah Mm-mm. mau jual pagi atau mau hold ya kan itu kan Iya. pilih lagi. Perhatiin kayak pas beli tutupan, BRMS-nya besokannya lari. Itu satu, Oh iya, ya kan? benar-benar. Iya. Terusnya kemarin aku belum belum selama ini aku belum pernah nge-call saham Bumi, Ci. Oh, oke. Kemarin aku call buy Bumi itu beli di 114 sampai 111. Hari ini Mm-mm. Buminya lari kan. Iya, tadi juga aku call, tapi memang buat klien ya, karena memang Ya. bukannya kenapa ya, karena marketnya ini cepat sekali ya, bergeraknya tuh 2 hari ini, buat aku sih ya, 2 hari ini marketnya geraknya cepat sekali. Kemarin pagi-pagi grup PP buka gap up semua, terus tiba-tiba dalam sekejap mata dia ngedrop kan. Nah itu kan klien pada nanya ya udah jual-jual, udah jual nih, terus turun balik lagi naik, wah ini bisa cover balik nih, bisa another round nih, pada cover lagi. Nah terus udah gitu ditambah kemarin itu banyak sekali klien yang arbitras beli wifi, sorry, exercise wifi right, sama yang mereka beli wifi right di market, langsung ditebus kemarin juga. Hari ini banyak yang udah jualan, jadi arbitras, jadi ya sibuk sekali nih beberapa hari nih, kemarin sama hari ini. Jadi kayak Bumi tadi aku juga ada call buy, tapi lebih karena kok nih barang kayak mau jalan gitu, teknikalnya kayak bagus gitu kan ya Kang, udah kelihatan kan arah-arahnya kayak mau mau gerak gitu. Nah ternyata bener tuh tiba-tiba gerak, karena aku cuma lihat MACD-nya Kang kayak udah mau nge-cross gitu loh. Kalau aku ini untuk bulan Juli ya, Mhm. ini enak banget sih buat trading ya. Iya. Ini aku pribadi ya. Mhm. Bahkan kemarin tuh hari Selasa akunku tuh sampai disuspend sih. Oh ya, kenapa? Saking over limitnya trading. Oh. Saking over limitnya trading. Aku nge-call buy apa aja, aku analisa-analisa. Kemarin aku tuh nggak bisa trading, ya udah aku Mhm. analisa aja. Mhm. Kayak misal beli Dewa, kemarin Dewa tuh kan belum Iya gerakan. benar, Nah, aku benar bilang Dewa. buy on weakness, Dewa sekian. Ya lah sekarang udah ini. Terusnya hari ini aku call buy on weakness kayak Toba. Toba udah balik lagi di Iya 800 sih, iya kan? benar. Jadi kalau ada kesempatan koreksi turun tapi masih sahamnya bullish, ya beli aja. Kayak Pani kan sempat koreksi kemarin nih, tiba-tiba Iya. ngejarum Eh, lagi naik. kemarin kayaknya kemarin sempat koreksi. Nah, pas Ya, merah kan aku bilang boleh beli nih. Terus tiba-tiba rebound. Hari ini pagi koreksi lagi ya, karena pagi mungkin pada switching. Oh,
ya pagi naik dulu, siangan sekitar jam 9 lewat itu baru mulai koreksi kan. Baru pas cut suku bunga ada announcement dia sempat rebound ya kalau nggak salah ya. Siang tadi ya. Nah, tapi memang ada beberapa katalis sih Kang, kayak misalnya kenapa Toba itu naik lagi. Mungkin kita kan mulai nyenggol-nyenggol dikit tentang potensi MSCI. Jadi Toba itu kalau bisa harga di atas 800, itu dia potensi banget bisa masuk ke MSCI Small Cap. Dan ini di review ini akan di tanggal cut off itu tanggal diambil secara acak. Jadi tanggal 18 Juli sampai 31 Juli. Antara 18 sampai 31 Juli ini ada potensi, oh ya udah cut tanggal sekian diambilnya. Misalnya tutupan Toba 805, oke 805 udah cukup buat masuk ke MSCI Small Cap. Nah, untuk Antam itu sebenarnya harga itu diperlukan di atas 3.100. Tapi Antam ini lagi kayak berat gitu ya Kang ya. Ini kira-kira juga sambil kita teropong, kira-kira Antam ini bergeraknya mau kemana? Apalagi sideways atau gimana nih sebelum kita lanjut ke saham lain yang potensi masuk Oke. MSCI ini? Kita bahas pakai based on chart aja ya, Ci ya. Yes, benar. Oke. Oh, Oke, dikit di lagi sini nih kayaknya. aku breakdown dari saham, bukan saham ya, aku lebih tepatnya pakai Oh, RRG ya, oh iya, cacing-cacing. cacing-cacingologi ya, Ya. cacing-cacing naga-naga nih, Ci. Oke, teman-teman di sini semoga kelihatan jelas ya. Aku sedikit perbesar deh di sini ya. Kelihatan tapi agak nggak kelihatan. Gimana ya? Oke, Iya. sebentar aku besarin di sini. Nah, Nah, bisa, oke. bisa, bisa. Oke, di sini satu sektor indeks energi ini lagi bullish, Ci ya. Hmm. Ya, ini warnanya warna kuning. Nanti aku share di yang Smart Trader, Cici silakan share Hmm. juga di TC atau di grup Cici, silakan sih di Hmm. free. Ini Ya. indeks energi ini lagi bullish. Terusnya infra ya. Ini kan ada PGO, ada Brand, ada Iya. apalagi banyak lah ya Ada di ini. Jadi telco gak sih? uh, Tel- Telkom. MTEL juga kemarin, terusnya Tower juga itu salah satu. Jadi ini yang lagi bullish banget ini sektor infra ya, Infra. Sama XL infrastruktur. loh hari ini naik loh. Iya, dari kemarin Ci, XL tuh Ci. Oh, kemarin XL ya? tuh dari kemarin. Oh Eh, iya, Kang, IDX Infra itu ternyata yang the biggest market cap di sana adalah brand nomor satu. Iya, memang, Brand, memang Telkom, Brand. dan Lalu CDIA ada di dalam. di sini aku lihatnya yang lagi bullish ini infra, lalu indeks energi, lalu indeks basic. Basic ini banyak ya, Oh, kayak indeks TPIA aman, PPIA, BRPT ya, aman, BRPT yang paling Antam, aman, BRMS, BRMS BRMS. juga salah satunya. Mm. Transportasi sendiri sih walaupun lagi pelemahan sebenarnya dia lagi bullish juga, Ci. Oh, Lagi kayak karena mulai posisinya lagi di kanan dan mulai ada sedikit penguatan mungkin bisa diperhatikan 1-2 kayak hari mau ke depan. ini gak sih Kang, kayak mau mulai kayak mau gerak gitu gak sih? Iya, udah mau mulai ke atas. Kalau aku bilang kayak uget-uget gitu loh, kayak mau Ya, siap-siap gitu loh. benar-benar ya. Cuman Mm. bisa diperhatiin aja tiga tiga Asa lima sih, hari ke depan ya. Asa Bluebird, asa sih. Bluebird sih, Bluebird sih, Oh, Bluebird ya? Oke. Bluebird. Nanti kita breakdown abis ini ya. Benar. Yang lagi SMDR gimana Kang? pelemahan ya, mau menuju bearish ini ada indeks siklik, non siklik. Ini lagi pelemahan. Mm-mm. Hati-hati finance-nya ini mungkin karena kemarin Mandiri yang terlalu besar bobotnya ini akhirnya Mm-mm. tadi jadi berbalik arah ya. Mm-mm. Hati-hati aja. Tapi kalau yang masih bullish bisa di hold kayak misalnya saham Arto, terus ya ada BNGA dan lain-lain. BBHI Eh, ya tadi ya. BBHI, BNGA nggak ada yang nyebut sebenarnya BNGA jalan pelan-pelan loh, Ci. Oh iya, Eh, BNGA emang suka gini loh, naiknya nggak kedengeran, turunnya juga nggak terlalu diwaro. Kalau orang bilang nggak Iya. terlalu diwaro. Soalnya ada value investor di dalam gitu. Jadi Iya. kadang-kadang orang takut masuk, takut ada yang profit taking atau ada misalnya dia jualan dulu nanti ya barangnya kan kayak begitu ya. Jadi makanya nggak begitu banyak diperhatiin gitu. Itulah perlunya pakai pivot, Ci. Ya, tuh Untuk tapi menjaga resiko. iya, tapi kita mau info dulu ya ke teman-teman nanti kita akan ada
kelas apa bootcamp ya Kang. Nanti kita akan ada kelas bootcamp. Nah, untuk melatih teman-teman ngelihat nanti kita akan belajar cacingmologi kayak gini juga nggak Kang? Nanti kita kasih Kalau cacingmologi ini kan punya BBK ya, bukan punya aku ya. Jadi uh, nggak mungkin nanti di kelas advance ya nanti ya. oh ya boleh lah ininya. Tapi mungkin bisa diajarin cara baca Boleh, aja. boleh, boleh. Kita akan kasih bonus ya Kang untuk cara baca Oke, cacingmologinya. Cara baca, soalnya aku juga tiap minggu kan ada. Cuman ya. mungkin banyak yang nggak paham cara bacanya itu bagaimana. Sebenarnya sama aja. Nah, itu kelas kita nanti tanggal berapa Kang? Kita mulai tanggal Tanggal 13 sih. 13. Nah, 13 akan ada 5 sesi, 4-nya online, satunya kita akan langsung tatap muka onsite. Kita makan siang dulu, makannya lumayan oke lah, makan buffet kita usahain. Habis makan kita langsung kelas, bawa laptop, belajar yang nggak ngerti, yang misalnya kayak gini bisa langsung nanya nanti sama Kangkus. Karena Kangkus ini trading for a living. Jadi kalau dulu aku pernah buka kelas untuk technical itu dari akademisi Pak Satriawan, dia udah semua untuk akademisi yang dia punya title tuh udah paling top cewek, certified Elliott Wave Analyst itu di Indonesia cuma ada beberapa. Nah ini udah, nah kali ini kita belajar sama Kangkus untuk buka bootcamp langsung ke praktisi karena dia tiap hari trading for a living, jadi hidup dari trading. Cara dia ngebaca chart itu agak beda, tapi aku aja yang sering ngikutin, loh kok bagus ya gitu. Kayak contoh waktu tanggal 8 April ya Kang, yang waktu hancur semua begitu rebound, Akang manggilnya apa? Barito. Waktu di 700, 800 tiap hari barito. Sedangkan saya fokusnya ke Petrosi, fokus ke cuan, fokus ke TPIA, ke brand. Kagak saya lihat barito, saya lihat tapi saya pikir paling juga 1.000 gitu. Yang upside-nya lebih gede kan biasanya yang kakak-kakaknya itu yang market cap-nya gede. Ternyata itu Barito rally sampai sekarang. Nah, itu kita akan belajar juga di sini. Jadi nanti kalau yang tertarik boleh hubungin admin di nomor yang udah saya pin 081288919742. Biayanya 5 juta untuk 5 kali pertemuan. Kalian nanti dapat sertifikat juga bahwa udah pernah ikut bootcamp dan juga dapat makan siang, coffee break sama 5 kali kelas. Dan yang kelas yang terakhir itu kita dari jam 11 ya sampai jam 4 sore. Gitu. Oke, lanjut dengan cacing-cacingnya. Apalagi? SSIA ini masih tetap bullish, semua juga udah tahu ya bullish ya. Jadi hold aja SSIA-nya ya. Oh iya, Teman-teman yang udah punya SSIA, apalagi yang di bawah 1.000, nggak usah khawatir. Ini masih bullish. Nanti kita hitung lagi SSIA itu setelah bulan Juli. Baru kita ketemu pivotnya, Ci, setelah bulan Juli. oh oke. Jadi yang itu hold aja, tapi kalau yang pengen trading jual beli atau mau ini, silakan trend with your friend ya. Friend is Friend your is best our friend. friend ya. Iya nggak? Jadi boleh, kalaupun agak sedikit nyangkut nanti akan balik lagi. Dan kita Hmm. sekarang tanggal 16 Juli, berarti masih ada kurang lebih 10 hari lagi Hmm. atau 8 hari lagi untuk ngehold, untuk mengganti poin pivotnya. Jadi Oh, oke. SSIA masih bullish. Yang kedua, ini Suri aku agak sedikit avoid ya terlalu ini. Tapi kalau yang Iya, benar. suka scalping silahkan aja. Tapi aku nggak berani rekomendasi untuk Iya. Suri. Lalu Pegio, Ci. Pegio ini all time high-nya ini 1685. Dia Mm-mm. nyolek 1670 aja dia akan all time high. Pasti level psikologinya itu 1900 2100 itu kesentuh. Apalagi tutup di Mm. bawah 2150, Mm. pasti orang nyangkanya wah 2500, 2700. Ya disclaimer on ya, Ci ya. Iya. Tapi dia udah mau break all time high. Kayak temen-temen aku nge-call TAPG, oh, aku udah bosen dan sekarang aku udah nggak mau Iya, benar. call TAPG lagi karena aku punya tiap hari all time high. Kadang-kadang Mm-mm. teman-teman juga gini, Kang, TAPG mau di gimana nih tiap hari all time high? Mm-mm. Ya kita hitungnya nanti aja bulan Juli gimana. Bulan Juli bisa di atas 1.400 atau bisa di atas 1.600. Kalau 1.600 ya kita pasang trailing stopnya kita naikin gitu. Hmm. Mungkin Cici yang selalu nge-call Inet, Inetnya ya. bully Cici. Iya, gila Aku Inet jarang bagus nge-call banget loh. Inet. Ini bully Oh iya, Inet. Kang Karena tadi kenapa? kenapa? Inet
aku nggak boleh beli pakai T-Plus soalnya Ci. Jadi aku nggak nge-call Ci. Oh, iya barang tunai, barang Iya, cash. harus Heeh. cash dia, harus tunai, harus Iya harus benar-benar benar-benar. yang punya duit ya. Iya, dia dia soalnya belum masuk margin. Oke, itu Nah, ada terus Inet, terusnya ada SCMA Ci. oh SMA. SCMA di sini nih Ci, udah mau nyebrang ke kanan Ci, sisi kanan nih SCMA-nya. Oh. Heeh. SCMA-nya bisa diperhatiin sama teman-teman, ada Akra juga ya. Oh iya, Akra, Kak juga menarik. SCMA, ada Sumarekon, sama Iya. BSDE Ci, dan BTN. Oh, BBTN ya. BTN, aku udah bukan ini ya, karena prinsipnya gini, kalau udah naik, aku sih nggak akan callback. Tapi kalau lagi koreksi, macam kayak Toba gitu, Ci, Hmm. aku akan callback. Wah turun Mm-mm. nih, buy on weakness. Kayak Mm-mm. kemarin semen Batu Raja. SMBR bener. Ya, begitu kan pelemahan. Aku bilang, buy on Mm-mm. weakness. Hari ini kan lumayan tuh, Ci, Iya. dapatnya. Jadi Tadi kalau aku lagi ada pelemahan, masih di area atas pivot, masih di area ini, iya, buy on weakness. Aku masih call. Tapi bagus kalau kan lihat, chartnya? masih, Ci. Bagus Terakhir kan banget. aku ngomong sama Cici itu Mm. SMBR, Kang, SMBR ini chartnya gimana sih? Aku bilang, ya kalau diturunin ya beli lagi aja, Ci. Aku bilang kayak Mm. gitu kan. Itu Iya. dua minggu lalu ya, kalau nggak salah dua Itu minggu waktu lalu ya. sebelum dia rally gila-gilaan. Jadi Eh, waktu itu kan bareng sama Kras. Aku lihat Kras udah jalan. SMBR kan salah satu BUMN yang sebenarnya banyak info ya, banyak rumor yang katanya dia mau dijual, ada semen India mau beli, ada Danantara mau bantu. Terus kita kan sebenarnya nggak tahu ya dengan ya. info-info itu ya. Kita cuma lihat dari technical chart yang cukup menarik kayak pelan-pelan dia coba kayak higher high gitu nggak sih Kang? Dia mencoba untuk nanjak pelan-pelan dan kalau kita lihat likuiditasnya itu dari Februari, mungkin dari Januari ya, itu sangat-sangat tipis transaksinya. Tapi mulai dari Mei sampai sekarang itu terjadi lonjakan volume transaksi yang lumayan sih, aku bilang lumayan konsisten, naik-naik turun, naik turun. Jadi ada volume yang penambahan volume kan di SMBR. Nah, Ah, kayak kemarin, aku contoh buy on mm, weakness SMBR. Kalau mm, kemarin yang buy on weakness ya mm, hari ini tinggal pasang mau trailing atau mau TP, ya kembali lagi resiko. Cuman kalau aku benar. ngelihat dari resist pivotnya nih, Ci, Iya, aku karena kan pivotnya kan di 294, tapi iya, ada namanya support, ada namanya resist. Nah, iya. resistnya sendiri aja ini belum disentuh lagi, Ci, di 360, Ci, 360, Mhm. 356. Kalau dia Oh. tutup 356, the next levelnya ya ada di Mhm. level psikologinya 410 sampai 420. Jadi aku nih ada triangle gede nih, Ci. Aku Mhm. ngelihatnya ini triangle gede Bener, bener. bisa jadi pola bullish penan, Ci. Bullish Oh. penannya dia tuh dengan catatan minimum satu candle itu dia tutup di level 3.326 atau di 332, Ci. Jadi itu Oh. potensi dia untuk ngebreak level 360. Kalau udah ngebreak 360, ingat ini harus pakai cash sih ya Iya, untuk teman-teman iya. ya, nggak bisa pakai margin. Bener, bener. Jadi Eh, barang tunai. eh, Semen Gresik juga sih sebenarnya trennya bullish sih. Trennya Cuman uptrend sih. cuma kegedean Iya. asing. eh, Kadang-kadang kita ketemu musuh dari antara asing atau insti. Jadi em, misalnya chartnya bagus, harga mulai mulai naik, ntar tiba-tiba antara institusi yang jualan atau asing. Jadi itu yang bikin tuh lebih kurang enak gitu. Lebih enak tuh barang BUMN kecil yang memang butuh dibantu ya kalau aku bilang butuh dibantu mungkin kayak Pras kan ternyata kan udah saking rally-nya kencengnya sampai udah masuk FCA kan. Nah, apakah nanti SMBR nih akan mulai? Aku lihat sih dia kelihatannya kayak ambil ancang-ancang ya, karena kemarin kan udah ada Garuda keras. Nah, ini SMBR, KF kita belum tahu akhirannya bagaimana nih akan dibantu PTPP Adikarya juga sempat ada rumor akan di merger. Jadi masing-masing nih BUMN lagi akan dibenahi kelihatannya sih begitu. ini Bluebird-nya nih, Ci. Udah mau break pivot dan break fractal nih, Ci. Oh ya, Kalau belum Cici betul. perhatiin. Bluebird-nya break pivot, break fractal. Kalau Oh dia iya. break high-nya level 2000, lumayan agak sedikit Hmm. ini juga. Jadi kalau misalnya posisi IHSG, orang tuh IHSG ada gap pada takut. Enggak, ini tuh runaway gap gitu. Hmm. Apalagi kalau besok eh,
pakai gap lagi nih, Ci, di Hmm, atas tutup ya, tapi ya syaratnya tutup di iya. atas 7240 itu runaway and breakaway gap lagi, Ci. Jadi Hmm, momentumnya masih bagus gitu. Jadi jangan hmm, takut sama gap. Ya, yang paling iya, iya. teman-teman tahu itu harus namanya trend is our Ter- friend gitu, Ci. Iya, our Jadi best friend. ya sampai aku sendiri akunnya kena suspend sih. Hmm, Ada yang pengen ditanya atau bahas. Jadi buat aku sih masih banyak saham-saham benar, bagus ya, karena benar. ruang IHSG mungkin bisa aja dia nguji ke level 7.300 sampai Mm-mm. level 7.380, Ci. Oh, Ada tujuh. ruang tuh, Ci. Oh, Mungkin 7.380. Ya, karena kalau dia sekarang nih, ini kalau teman-teman perhatiin ya, ini kan udah di mm-mm. resist pivot nih, IHSG nih. Kalau teman-teman menggunakan pivot, resist pivot, berarti Mm-mm. kan next targetnya resist pivot kedua. Ya udahlah di 7.30-an sih. Lumayan Hmm, gitu. iya Makanya benar, win rate-nya di bulan Juli ini besar gitu. benar, Tinggal benar. temuin mentornya siapa yang Iya, untuk mengajarkan apa ya, filter. minimas resiko gitu, memfilter. Mm-mm. eh, Filter. Banyak banget sih. Aku Iya. sendiri lagi market bullish kayak gini pengennya punya duit banyak sih. Bener gak? Iyalah, selalu nggak cukup kan? Kadang-kadang gini, kita lagi pegang saham A, B, C, D. Kita udah sampai 4 nih ya. Udah 4, duit kita udah maksimum dong, udah penuh dong. Aduh, tapi ini ada saham yang potensi nih, misalnya saham E. Nah, dari saham itu kan harus kita buang terpaksa salah satu biar bisa beli yang lain. Kalau misalnya kita paksa beli, ya nanti entar kesuspend kayak gitu. Iya. Terus, oke, mungkin kita akan nyambung dikit ya Kang mengenai MSCI candidate. Kan tadi kita udah spill juga potensi daripada tadi udah ada Toba. Toba kalau di atas 800 dia potensi masuk small cap. Dan kalau misalnya yang masuk ke standar indeks itu tadi Antam kalau harga di atas 3.100. Dan sekarang belum ada Antam itu belum nyentuh angka 3.000, tapi dia masih punya waktu antara 18 sampai 31 Juli untuk mereka tuh mengejar harga minimum yang ditentukan untuk masuk MSCI. Dan ada satu saham lagi itu BRMS juga harus menyentuh sekitar prediksi 530. Kalau dia bisa 530, potensi banget BRMS untuk bisa masuk ke MSCI. Dan jangan lupa mereka akan bersaing juga sama siapa? Sama saham-saham PAPP karena saham PAPP ini udah di-clear bahwa mereka akan diperlakukan sebagaimana saham-saham pada umumnya. Jadi nggak ada apa ya kayak nggak di blacklist lagi lah gitu. Nah, itu cuan butuh harga 15.760 di sebelum split ya. Tapi sekarang kan udah di atas ya. Harusnya cuan juga punya chance. Katanya potensi cuan untuk masuk MSCI itu ada kurang lebih 30%. Iya, ini udah di atas 15.760. Brand butuh harga 11.900, tapi sekarang brand masih jauh. Aku rasa brand untuk masuk yang Agustus kayaknya belum, tapi brand menurut aku cukup menarik. Nanti kita akan keker ya Kang chartnya brand sama Petro. Petro tuh peluang juga masuk MSCI Small Cap kalau harganya 1.500. Jadi sekarang harga 4.000 bisa banget masuk. Nah, tinggal kita nggak tahu karena memang semua ini untuk hitungan masuk atau enggaknya memang belum banyak orang yang bisa tahu pasti gitu loh. Nah, Kang mungkin bisa dikeker ya kalau technical chart untuk saham-saham Pak PP mungkin kayak brand ya. Kalau cuan kan mungkin udah pasti masuk, tapi kita akan lihat juga satu-satu. Kalau brand menurut Kang gimana chartnya? Apakah sudah menarik brand? Eh, nih keputus ya? Oh, nih. Kok nggak ada suaranya, Kang? Oh, sorry, aku mute tadi. Oh, Sorry, sorry, sorry. Baru aku iya, iya. nyalain. Nah, Oke. di sini brand teman-teman kan kemarin hari Senin itu kan ada ada gap ya. Mm-mm. Benar nggak? Mm-mm. Ada gap dan gapnya ini adalah breakaway gap, Ci. Oh. Breakaway Mm. gap di Mhm. waktu dia di neckline ini, dan neckline ini kan teman-teman tahu ini ada pola pola IHNS, Ci.
Oh Cuman ya, IHNS, inverted head and shoulder ya. ya, ya, inverted head and shoulder-nya, cuman dia nggak simetris head and shoulder, Hmm, tapi ya tetap aja IHNS gitu. iya iya. Lalu besokannya tuh hari Selasa, dia ada gap lagi. Oh, Berarti oke. mengkonfirmasi dia trend bullish, Ci. Oh, Namanya oke. runaway gap. Jadi habis Heeh. breakaway gap, ada gap lagi namanya runaway gap. Hmm, Walaupun hari ini agak sedikit koreksi, sebenarnya kesempatan hari ini untuk beli. Next bener. targetnya berapa kalau kita ngikutin pola pattern? Hmm, Harusnya sih ke level 10.300, Ci. hmm, hmm. Nah, sekarang baru 7.700, Ci. Cuman Iya. kan di sini ada resist 3 di pivotnya. Mungkin orang pada profit taking ya. Mungkin Hmm, orang-orang pada profit taking di level 8.600, 8.700. Ya, itu sah-sah aja karena market bener. itu boleh profit taking kapan aja selama itu cuan gitu ya. Iya, Nggak dosa gitu. iya Cuman betul. kalau ngeliatin arah pola trennya, dengan catatan ya, dengan Hmm, catatan dia target mungkin hmm, bisa di 8.700 bahkan 10.400. hmm, Dengan jangka pendek dia tidak kembali lagi tutup di bawah 7.100. Oh jauh banget hmm, ya, karena memang minornya supportnya tuh di situ, Ci. Bahkan hmm. kalau tadi sempat 7.400 ya, teman-teman yang beli sih selamat, congrats gitu. Iya, turunnya Masih bisa lanjut. 7360. Jadi untuk brand teman-teman juga udah aku gambarin, ini trennya nih memang tren bearish gitu, Iya, untuk bearish, sorry, mohon maaf, bullish bullish. gitu, bullish. Ya. Itu Nah, brand. cuman Nah, selain cuman selain brand apa lagi, Pi? brand yang kandidat masuk cuan. Katanya cuan itu 30% udah memegang tiket lah untuk masuk ke MSCI katanya. Apakah itu bener nih? Coba ya, Kang lihat. Mungkin Cuannya masih bullish juga, udah all time high lagi. Mau dicari, paling kalau misalnya kita menggunakan pivot, mm, biasanya kan kita pakai daily, Ci. ya. Kita rubah weekly. Oh, Nah, weekly. Oke. kalau weekly di sini artinya kalau misalnya pekan depan ya, pekan ini Mhm, ya, minggu mhm, ini dia tutup di level 1760 atau 1800. mhm. Kalau weekly berarti next levelnya dia ada di 2000 sampai 2500 sih. Ini Oh, kalau oke. weekly. Jadi kita ubah aja weekly, dan kalau kita ngelihat pakai time frame weekly-nya atau jangka panjang, Mhm. ini kan jangka panjang nih, Ci. Kalau udah pakai Benar, weekly, benar. ya udah tuh, Ci, udah bullish gitu, mau Mhm, diapain lagi, udah all time high, tinggal following trend aja. mhm. eh Ya teman-teman kalau yang belum punya, gimana, agak sedikit jauh ya supportnya, ini dia ada di level 1370, Ci. Oh, 1370. Jadi kalau ada koreksi-koreksi misalnya ke bawah lagi 1650, mhm, pasti aku bilangnya maintain buy, Ci. mmm. Maintain buy above 1350. Oh, Jadi kesempatan gitu, kayak 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 kemarin SMBR koreksi, aku pasti oke. akan call buy on weakness gitu. Kayak SMBR ini buy on weakness, atau Toba gitu hari buy on Mhm, weakness. Kalau lagi mmm. naik ya, kalau belum break pasti spekulatif buy gitu. Tapi kalau udah konfirmasi break pasti add Iya buy. kan. Pasti Oh, add oke. buy. Berarti boleh tambah barang gitu, Ci. Cuma tambah barangnya kalau bisa misalnya punya Mhm, 100 lot, jangan mhm. lebih dari 40% dari lot awal, Ci. Misal 100 Mmm. lot boleh tambah tiga Jadi puluh lot gitu, Ci. oh, oke. Dia nggak ngerusak average-nya, Ci. Oh, I see. Oke, good good. Terus ini ya, Mbak, masih banyak banget orang nanya ya, Petrosi, karena salah satu saham Pak PP yang menjadi favorit retail tuh kan Petro nih. Dan kita lihat ada lonjakan volume 3 hari ini ya, ada lonjakan. Nah, Petrosi itu kira-kira gimana Kang chartnya? Apa sama kayak yang tadi tuh ada ini kayak apa ya bentuknya? Inverted head and shoulder juga atau gimana nih? Sebentar, Ci. Aku coba ini dulu ya. Dia lebih ke apa ya? Nggak simetris soalnya nggak Iya, dia memang memang nggak simetris. double double bottom kali ya? Enggak juga, Ci. Enggak juga. Dia ini sebenarnya polanya ascending triangle. Ascending Oh, triangle-nya itu tapi mm-mm, jangka menengah ya. mm, Waktu dia nge-break level 3.300, 3.400, Ci. Jadi kalau mm, misalnya aku hapus dari ulang, aku mm, sedikit pertebal ya. Ini mm. satu di sini, mana nih? Ascending triangle-nya. Ini satu di sini, ini aku tebelin.
Ini Nah, chart ini Ci. yang daily ya? Apa Iya, weekly daily sih? Ci. Oh, daily. Daily. Nah, ini ascending triangle jangka menengahnya ini kan jangka menengah ya, aku bilangnya Iya. ya. Ini Mhm. di break, ya kan? Nah, Oke. berarti kan setingginya dari kurang lebih ascending triangle-nya. Oh Ya, iya. ada di level pelan-pelan dia 4.300. Tapi kalau dia break all time high lagi, Ci, Iya. the next levelnya ini ya kita follow pivot aja ada di 5.500. Kalau dia Oh iya 5.500 loh. berarti kita udah nggak pakai Fibonacci retracement lagi, tapi kita Hmm. pakainya extension sih. Hmm. Nah itu Mhm. makanya kemarin orang pada nyari gimana sih Hmm. next targetnya pakai extension. Nah extensionnya dia ada Oke. di berapa? Iya. Extensionnya dia 5.500 sampai 5.700. Kalau dia tutup di 5.800, the next levelnya itu 8.100. Panjang Oh, sih, oke. panjang. Benar. Kalau kita pakai extension ya, Mhm. Fibonacci-nya. Cuman syaratnya ada syarat. Dia harus bermain tutup di atas level 4.900 atau di 5.000 dulu sih. Berarti Gitu sih. berarti 5.000 itu bakalan jadi angka psikologis yang penting buat Petro ya? Iya. Oke, oke. Ini masih bullish, Terus, flow-nya juga gede banget sih. Aku sendiri sih nggak punya, Ci. Aku sendiri nggak punya, Ci. oh, Jujur, aku nggak punya PTRO hmm, karena uh, balik lagi ya, iya, risk profile ya, Ci ya. iya, iya. Ini, saham yang terlalu liar kayak gini kadang-kadang Mm. aku nggak nyaman sih gitu. Benar, benar. Tapi kalau kecuali dapat bottom-bottom banget ya udah aku hold kayak TAPG Iya, misalnya, itu lebih kayak kalem. waktu BRPT. Jadi Mm-mm. tenang kalau aku Benar, benar, nguber-nguber kayak gini agak-agak ngeri sedikit benar. gitu sih. Memang kalau Petro itu Tapi kita harus bullish. akuin. Barangnya itu bener-bener liar. Kadang-kadang kamu lihat teknikalnya udah breakout, udah cakep, tiba-tiba nanti bisa ada gebukan yang kita nggak Nah, tahu dari mana. Atau bisa ada berita yang bikin, oh ini nggak jadi atau apa. Memang ini sangat volatile banget sih. Makanya kadang-kadang barang-barang kayak gini, aku lebih suka kalau dia naik tinggi. Kalau lagi FOMO kayak kemarin, ini kan FOMO banget ya kemarin sampai kayak semua orang mau beli gitu. Kadang-kadang kita harus jadi contrarian. Kalau misalnya udah FOMO, kita lihat kiri kanan tuh semuanya pada beli barang yang sama. Kadang-kadang aku profit taking dulu. Nah, kalau udah profit taking udah adem nih, kan adem nih kelihatan nih arahnya mau naik mau turun. Kalau memang dia udah adem, dia ada koreksi dikit, baru aku masuk. Tapi kalau dia misalnya nggak adem-adem nih naik terus ya udah cari yang lain deh. Soalnya dia kalau lagi turun juga kasar banget turunnya. iya Cuman gitu. kalau Ini satu ini ini juga agak sedikit jauh sih karena mm-mm. supportnya dia sendiri ada di 3650 Ci. Makanya Mhm, jauh gitu Ci. benar-benar. Jauh cuman kalau teman-teman udah punya harga dari Mhm, 3.100 ya udah hold maintain buy. Paling kalau di iya. Agi Setway umumnya itu aku selalu bilang pola-pola triangle aja Ci. Tapi Mmm, kalau ngelihat dari volume lonjakan gede mhm, gini mhm. dari tanggal berapa nih? Dari Ya, tanggal 10 Juli ya, dari tanggal iya, 10 Juli ini sih udah duit gede masuk sih gitu. mhm, Walaupun aku takut nih kayak gini-gini mhm. kembali lagi risk profile. Kenapa Benar, Om Kus benar. nggak beli? Eh, aku cari yang di area-area support aja lah. Misalnya Iya, kayak kayak hari kemarin atau hari ini mhm, akses kan area support ya udahlah aku iya. beli di akses saja. Cuman nggak Oh, jalan. iya, Ya tetap aku masih nyaman gitu Ci. iya benar. Resikonya cuma 3% 2%. Tapi Iya, kalau di sini kan takutnya bat. Kadang-kadang kita tinggal ke toilet, turun, kita naik lagi. iya, Contoh lah kayak PGO. PGO tadi sesi satu merah. murah, sesi 2 hijau. Ya Iya, kan? udah rebound. Aku hari ini sesi 2 itu aku nggak ngelihat market sama sekali, Ci. Oh, Hari market aku bilang buy on weakness PGO di bawah itu, nah dia bakal mau nah, all time high gitu. Jadi oke. ya udah Jadi mungkin santai-santai kita sekarang. spill dikit ya kalau PGO tuh kayaknya ada katalis Kang. Jadi ada sedikit rumor tapi disclaimer bukan rekomendasi beli dan jual ya. Jadi PGO itu nanti tanggal berapa nih akan ada RUPS LB tanggal 20 Dua Agustus dua jam ya. 2. Nah, itu nggak tahu ada yang bilang gini, ada rumor kalau saham PGO itu sebagian udah dibeli sama Pak PP, tapi bukan Pertamina yang pengendali ya. Jadi ada namanya Master Indonesia Solar Holding itu punya 14,9%.
14,9% itu rumornya dibeli sama Pak PP. Nah, apakah nanti itu akan di-collab ke brand? Kita nggak tahu. Belum belum karena belum ada berita ya. Ini masih sekali lagi teman-teman rumor, tapi ya kita nggak tahu apakah ini benar akan terjadi. Tapi ya kalau kita lihat memang kecenderungan saham-saham Konglo ini lagi rajin untuk merger akuisisi gitu. Kalau kita lihat kayak Jarum akuisisi SSIA. Ini Pak PP juga ada beli SSIA waktu di kemarin di 800 atau 1000 ya. Jadi Konglo ini lagi banyak nih duitnya. Mereka mau expand kemana? Ya udah ada yang mau jual, dia punya duit dibeli. Itu rumor ya. Tapi kalau misalnya itu benar, kita cuma bisa kawal sama technical chart ya. Untuk PGO masih bagus banget kan ya Kang technical chart ya. PGO masih bagus sih. Ini Hmm. tinggal tinggal apa ya? Tinggal nyolek 1670 aja udah Hmm. 1670 1775 next levelnya kalau kita pakai pivot di weekly ya Ci ya. Mhm. Cici kan punya pivot juga tuh. Ya. Angka 2345-nya udah kelihatan sih. Oh, oke. Weekly-nya tuh R3 Dua. tuh. Iya. Nah, itu mungkin itu yang boleh kalian pantau-pantau. Tapi kalau Kan misalnya punya aku boleh di sendiri hold. PGO ini di tektok-tektok gini Hilang begitu barang, Kang, nanti. Aku enggak nggak bukan berani. Hmm? eh, TikTok kadang-kadang nyangkut di atas, Ci. Tapi nyangkut Oh, atas juga aku diemin aja, Ci. oh Karena iya ntar iya. balik lagi, gitu. Karena Iya, kenapa ya, dalam tren bullish pasti bakal balik lagi. iya. Terus Eh, mungkin kita kasih disclaimer ke teman-teman kalau Kangkus kan memang trading for a living ya. Kadang-kadang dia bukan yang investor value yang kayak Pak LKH yang beli simpen doang ya, mungkin itu juga beda beda style. Tapi walaupun dia suka chartnya bagus, nah belum tentu dia hold. Jadi itu jangan bingung gitu, jangan nah, pada kalau aku sih fast trader, Ci. Karena kenapa ya. fast trader? Pak, karena aku jangka pendek paling lama itu 2 bulan 3 bulan udah aku Oh, jual paling lama gitu. heeh, Tapi kalau paling cepat dua iya. tiga hari, Oh, kadang-kadang beli sore jual pagi atau beli pagi jual. Tergantung oke. situasi sih. Karena kenapa Heeh, ya market dinamika aku mau nggak mau harus ngikutin dinamikanya market gitu. benar-benar. Terus kan Dan kita mulai jawab nih pertanyaan sebenarnya banyak banget ya. Ini ada yang minta dijawab dari tadi wifi, wifi, wifi. Nah, gimana? Nah, WiFi wifi ini WiFi itu kemarin flow-nya gede loh, Ci. Mungkin kenapa kemarin sempat kegebuk turun itu sendiri banyak yang tebus, arbi- Ci. iya, Banyak yang banyaknya tebus, aku arbitrase. lihatnya R-nya ditebus, Ci, Iya, right-nya. rate-nya ditebus. Oke, Oversubscribe. oversubscribe ya? Oke. Oversubscribe. Secara aku bahasnya di sini kalau teman-teman kemarin yang terakhir dengan aku dengan cerita Mm-mm, aku sempat ngajarin namanya DMI atau Direct Movement Index. mm-mm, Ini lagi bullish. mm, Sinyalnya sinyal bullish, mm-mm. cuman harganya lagi nggak bullish ya. Nah, tapi Iya, teman-teman di sini lihat nih ya, volumenya nih gede banget. 2 hari ini walaupun ini turun, dia kan nggak bikin lower baru lagi deh, ya. iya. Ya terakhir lowernya itu kan 1895. Ya nggak ada masalah gitu, Ci. Jadi Mhm, kemarin ini dia coba break di level 2270, harapannya kemarin itu kan mhm. dia bisa berhasil ngebreak 3360 gitu ya. Iya, Jadi kalau kita dibilang mau pakai pivot atau pakai fraktal, kalau pakai fraktal 1895-nya sekarang 2060 ya masih jauh sih dan ini masih oke. ranging aja. Kalau Heeh, kita heeh. mau pakai pivot 1850-nya juga masih di atas pivot apa supportnya. Kalau Mhm, kita mau pivot ini lagi di neckline pivot tapi begitu dia balik arah lagi di 2120 orang mhm. rebutan lagi pasti nambah barang. Tinggal nunggu Oh, just the time aja. benar-benar. Nah, tadi Cici sempat singgung pakai MACD. MACD-nya juga naik kok, udah positif kok, histogramnya Iya, positif, sinyalnya positif, iya. volumenya ada. Terusnya Heeh. aku pakai yang ADX DMI. Di sini juga sinyalnya udah. Ini ya seperti aku bilang tadi di Mhm, awal, Ci. mhm. eh, Tunggu aja 2 3 Iya, hari nanti juga ini karena kenapa flow-nya IHSG ini lagi rotasi. iya, Mungkin duitnya dipakai buat saham BSDE, mungkin iya. dipakai buat Java, mungkin dipakai buat yang lain-lain. IHSG ini Kayaknya ini, rotasinya nih bagus buat aku bagus banget. Bahkan kayaknya orang ini yang Kang. nggak pernah ngelihat Bluebird begitu pergerakan Bluebird hari ini Mhm. hampir 4%, pasti orang Mhm. bakal ngelihat Bluebird sih.
Oh, Nggak mungkin kayaknya nggak? ini Kang yang bikin WiFi ini kemarin naik kenceng. Terus kalau kita lihat kan itu kayak jarum suntik ya. Iya. Banyak yang arbitrase. Jadi yang tuker, yang ada yang jual saham induknya, terus dia beli right, dia tuker. Jadi mungkin 1-2 hari ini bakal ada, masih ada yang jualan. Jualan adalah hasil konversi dari right. Tapi setelah nanti konversi ini selesai atau udah mencapai yang barang yang udah konversi udah habis, yang pasti yang lama nih kelihatan masih pada ngehold kan. Nah, itu mungkin pelan-pelan baru akan naik. Ini kan barang laggerdnya lama ya, Kang. Ya. Saham yang makin lama laggerd, berarti chances naiknya itu potensi biasanya lebih jauh. Karena orang yang barang lama, barang mahal udah di-cut mungkin. Udah di-cut loss, barang yang murah karena nunggunya capek. Kalau kita pegang barang ini kan lama ya, berapa bulan tuh lihat tuh. Udah Iya, hampir hampir 6 April. bulan sih, Ci. Dari awal tahun ya, dari 2025 ya. Ya, Iya awal kan, tahun. Nah, kan nggak mau jalan. Pasti kalau kita udah cuan ya udahlah tuker barang lain aja, kita tuker aja sama TAPG misalnya kan. Nah mungkin itu yang membuat barang yang udah legat lama biasa kalau bener-bener jalan ngebreak dengan volume itu akan jauh lebih kencang nih kalau kalau benar nanti dia melanjutkan kenaikannya. Sama juga kayak Inet ya. Kalau dohnya gimana Kang? Inet, coba kita lihat Inetnya gimana. Iya banyak Ada juga ada naik yang Inet. merhatiin ini nggak? Apa MTech? MTech kenceng loh. Iya MTEK, Ya MTEK kan? sama Buka sama SCMA. Buka aku nge-call buy itu dari 122 loh, Ci. Kalau nggak salah minggu kemarin ya. Aku Iya. nge-call call buy Emang Bukalapak. teknikalnya ada ini. Cuman aku nggak suka buka Ya, itu kembali lagi lemot. risk profile, Ci, gitu ya kan. Makanya Iya. kayak Cici suka ini, aku nggak suka, ya Mm-mm. kan. Jadi market itu ya dinamisnya seperti itu gitu, Ci. Benar, Bukan benar. artinya kita Om Kus mau jualan, oh cerita mau gue. Enggak, kita Iya, ngikutin volatile market gitu, benar, apa yang ada benar. di pasar. Iya. Aku ngelihat Inet ini bullish, Mm-mm. apalagi dia baru ngebreak di 204. Ini masih masih bisa. Potensi besarnya dia mungkin dia akan membuat polanya rising wedge nih, Ci. Kalau Cici Mm. perhatiin, Mhm. rising wedge-nya dia harus breaknya di 286 begitu dia tutup 286 makin ngacir lagi. Cuman hati-hati Mm. teman-teman. Ini Mhm. dia punya pengalaman 3 kali suspend itu aja ya. Mhm. Mhm. Aku Iya. nggak bisa, makanya aku bilang, Kang bagus nggak? Aku bilang jelek. Oh kan naik, nggak bisa pakai T plus. Ah, Jadi makanya kalau iya. tahan buat aku nggak bisa pakai T plus, nggak bisa pakai margin, aku bilang jelek. Tapi kalau bisa Iya. banyak, misalnya kayak BRMS, ya kan bisa T Mhm. plus, ya aku bilang ya bagus. Kayak PSAB Mhm. walaupun naik nggak bisa T plus, jelek aku Benar, bilang. benar. Cuman aku nggak call aja. Kembali lagi sih semua itu risk. Dan ini bullish. Doh ya. Iya, doh. Karena dia Doh. pakai trimasketir gitu kayak paketan gitu. Nah, aku suka doh karena dia masuk grup ini tapi yang lagi ngajak belum belum bergerak. Kemarin sempat naik tapi kelihatannya naik karena ikut-ikutan wifi, ikutan inet. Nah, do ini gimana Kang? Apakah udah ada sinyal-sinyal menarik? Sebenarnya dia masih ranging. Kalau Cici aku lihat gambar Mm. seperti ini artinya dia lagi symmetrical gede banget sih. Mhm. Symmetrical gede Mhm. banget. Secara kita kembali lagi ya, market dinamis ya Ci ya. Market dinamis. Jadi ada potensi dia akan menguji lagi 108 sampai 115, habis itu nanti dia retrace. Nah, nanti akan bergeraknya pelan-pelan gitu, Ci. Jadi Oh. oke, selama dia di atas 90 atau di atas 85 masih bisa maintain buy lah, Ci. Trading-trading kita udah ngelihat patternnya dia simetris, Mhm. kita tinggal kembali. Hmm. Biasanya kalau dia udah ngebreak 125 mau nguber males, Ci. Oh Aduh, gue iya, hilang barang ya kan. Cuma benar-benar. lagi balik. Ini supportnya secara trennya dia nggak boleh tutup di bawah level 8584. Itu Oke, main supportnya, support oke. utama ya. Aku Iya. bilang. Jadi kalau dia nggak tutup di bawah 82 83 82, Mhm. ya udah main ranging mau tektok mau Mhm. beli jual, tapi hati-hati kalau hilang barang Iya. ya jangan nyesel ya, itu aja. Oke. Karena Om Kus punya, enggak, gua nggak punya sama Iya. sekali.
Gue Oh, cuma analisa doang. oh. Aku sempat nge-call by Do itu waktu di level 8990 kalau Iya, nggak salah. waktu itu yang sebelum rally yang kan sempat rally yang bareng Inet, terus habis itu Inetnya mulai ke suspend ya. Terus Di hari Jumat di tanggal 4 Juli aku ingetnya sih di situ. Di hari Jumat habis itu aku diemin aja, nggak diinin, oh, aku nggak call back. Tanggal 4 mhm, Juli itu sekarang tanggal 14 artinya 12 hari lalu aku nge-call. Habis itu aku mhm, nggak call-call lagi. mhm, Ya udah, karena memang polanya lagi bikin pola high low, tapi ini heeh, eh, yang pasti dia nggak boleh tutup di bawah 84 gitu, Ci. oh. Kalau yang Tapi misalnya tiba-tiba dia berbalik arah ke 94, ya mhm, nggak perlu cut loss, mungkin reduce biar untuk average down-nya nggak terlalu iya. berat, itu, Ci. Jadi Pokoknya lebih kalau pakemnya di money management-nya, Ci. iya, tapi kalau misalnya WiFi sama Inetnya udah aktif, udah nge-break resist, aku berani nge-hold. Karena tinggal tunggu waktu, biasa mereka gantian sih. Untuk kayak misalnya contoh, eh BRMS jalan dulu ya, contoh BRMS jalan dulu, biasanya BRMS udah naik cukup, bumi gantian, abis itu energi, biasa kayak gitu. Sama, ini juga trio kuek-kuek biasanya gantian. Nah, Kang ini banyak banget juga yang nanya Big Bangs. Nah, kita kan dari kemarin sempat waktu webinar yang aman sempat rekomen Big Bangs kan. Nah, Big Bangs gimana Kang reviewnya untuk saham-saham BUMN dulu kali ya, karena BCA ini kelihatan sideways nih, 85, 86, 85, 86, naik enggak, turun enggak gitu. Aku inget banget waktu Ama cerita tanggal 5 BBNI Juli, tanggal 5 Juli aku berarti. nge-call-nya itu banking. Iya. Bahkan waktu aku di salah satu sekuritas swasta yang aku naungin, aku Mm, call Bank BRI, mm, itu di mm, 10 Juli tiba-tiba naik 5%. mm, Nah, kemarin itu aku call back lagi, Ci. mm, Kemarin mm, ya, bukan mm. bukan hari ini call back BRI sama BNI. Oke, Sama BNI. Cuman aku mandiri, aku hati-hati aja karena kemarin itu sempat ada bearish engulfing dan lain-lain. Jadi benar. uh, oke, untuk BNI, BRI, aku lebih considernya itu daripada BRI, aku lebih pilih di BCA, Ci. Oh BCA ya. buat aku sendiri punya banyak, Ci. BCA aku beli beli Hmm. beli terus. Karena kenapa? Aku nilainya BCA ini kalau teman-teman perhatiin, ini kan ada namanya fraktal nih. Ya titik tiga nih, titik satu, titik dua. Nah, aku pakai inilah panah sini ya. Mm, Ini yang terendahnya ini kan di bulan 8 ya, 8 Juli. mm, Habis 8 Juli, kemarin tuh 14 Juli itu, tapi dia bikin low high, Cik. mm. High low. Jadi buat aku BCA masih ya. aman untuk Berarti BCA. Dan dia tidak pernah menyentuh level 8.350 buat aku oh, secara pivot. Kita kan ada pivot ya. iya benar. Iya, ini masih aman. Ini buat aku sih sabar, tinggal nunggu 8.000, Hmm. 8.850 juga orang rebutan pasti pada bakal nge-call buy. Jangan lupa, Oh. BCA ini ada gap level di 9175 sampai level 9.400. Jadi Hmm. aku bilangnya hitung resiko ya. Iya. Resiko BCA di sini ada di 2%, ya. Resikonya nih 2%, upside-nya ada di 3,5%, Mm-mm. 7%, bahkan kalau misal tutup gap itu 10%. Jadi 2% mau TP di berapa, kembali lagi sih teman-teman yang menentukan apa mau jual beli atau jual beli. Aku beliin terus, Ci, BCA, Ci. Karena kenapa? Hmm. Dia nggak bikin lower low baru. Iya enggak Kalau dia sih. ada lower low baru sih, aku baru takut. Tapi ini nggak ada lower low baru, jadi aku berani BCA. Mungkin yang Hmm. lagi main-mainnya saham Pak PTPP, BCA nggak bisa PTPP, nggak kayak Hmm. Pak PP atau kayak Iya. gini. Tapi hari ini aku kayak nggak merhatiin market. Ya aku Mm-mm. aman aja, nggak volatile gitu, Ci. Jadi Mhm. kembali lagi risk profile ya. Iya. Ada orang yang suka profilnya kencang. Buat aku kembali Mm. lagi, aku bukan cari saham. Yang aku pentingin adalah pertumbuhan portofolio. Jadi buat aku Oh. portofolio bulan Juli 7% cukup lah, sih Mm-mm. buat aku Benar. ya. Iya. 7% cukup, aku bongkar lagi. Biasanya kalau portofolio udah di atas 8%, aku bongkar ulang, sih. Jadi Hmm. bukan saham ya, walaupun
isinya PTPP, tiba-tiba PTPP, bukan PTPP, maksudnya Pak PP gitu ya. Iya, Pak PP. Pak Prayogo, Heeh. tiba-tiba aku punya saham Pak Prayogo naik, portofolioku udah 12%, pasti aku jual, Ci. Kan itu masih bisa Oh, naik lagi. iya. Enggak, pasti aku bongkar, Ci. Oh, yang penting TP ya. Kalau Bukan TP, aku lebih consider portofolio, Ci. oh, Jadi oke. bukan saham, aku Mm-mm. portofolio. Tapi bisa naik lagi, gua bisa masuk lagi, Ci. Oh, Gitu, oke. Ci. Karena Heeh. oke, katakanlah 12%. Bener. Uh, kita ada koreksi. Mm-mm. Grupnya Pak Yogo ya koreksi, nanti aku masuk lagi, siapa tahu aku bisa dapat 3% atau 4% lagi. Mm-mm. Nah, Karena mungkin kembali lagi aku iya. considernya bukan di saham tapi di portofolio. Jadi mungkin teman-teman cari saham, kalau aku di portofolio gitu, Ci. Oh. Nah, mungkin nanti kita pas pertemuan offline kita bisa spill juga nih cara manage portofolio yang menurut versinya Kangkus tuh kayak gimana gitu. Kita kasih, kan kemarin yang early bird kan kita kan kasih money flow ya Kang buat kelas Iya. offline. Yang kan ada yang 1 hari yang offline itu kan lumayan panjang dari jam 11 sampai jam 4 sore. Udah kita makan dulu, belajar. Nah, nanti yang nggak ngerti kan cara tarik garis itu semuanya kan nanti di situ. Terus sama ada kayak spill cara baca flow itu yang penting. Saham itu naik, saham itu ada berita jelek tapi atau saham itu berita bagus tapi nggak naik berarti kan nggak ada duit yang masuk nggak ada flow nah itu kita kan belajar ya Iya, kan iya. nah Nih itu contoh ya, mm, aku mm, disclaimer, ini adalah portofolio punyaku nih, Ci. mm, Akses, Antam, BCA. Hari ini aku tadi sesi satu beli Goto. Orang ada yang suka Goto, aku beli. Goto iya Goto Aku udah saya beli kelihatan sih tadi di 59 sesi iya satu. Terusnya PGO aku trading beli jual. mm, Aku beli 2 kali hari ini. mm. Lumayan beli sama TAPG aku masih hold. Gitu. Jadi oh portofolio aku di awal Juli ini mungkin nggak sesuai ekspektasi, Ci. mm, Biasanya kan portofolioku di atas 4%, 5%. Untuk bulan Juli ini pertengahan portofolioku baru 2,5% sih. mm. Ya Iya nggak sih apa-apa lah. Yang penting 2,5% yang kali penting 10 bulan. positif 10 benar bulan kan artinya udah 20% setahun sih. iya udah Jadi bagus lah aku mikirnya ke sana gitu. mm. Nggak ini. Jadi lebih portofolio management. Iya. Itu, Ci. Nah, terus banyak juga yang nanya mengenai Pani, Kang. Karena Pani ini kemarin sempat naiknya lumayan dan dia kan mau buka jalan tol nih. Hmm. Udah dekat mau pembukaan jalan tol sama mau membuka convention center yang lumayan gede. Nah, terus rumor mau right issue lagi. Nah, kira-kira chartnya bagaimana? Kalau aku lihat sih, ya lumayan cakep sih chartnya. Cuman 2 hari profit taking dikit ya. Nah, Hmm, kadang-kadang aku nge-call saham itu agak sedikit nyeleneh ya, Ci ya. benar. Nyelenehnya aku, kalau Cici ingat, aku nge-call si siapa, eh apa namanya, Pani itu di awal 3 Juni, itu sebulan yang lalu, Ci. Oh, heeh. Iya kan, sebulan lalu. Iya. Ini si Kangkus kagak ada cerita apa-apa kok nge-call baik Hmm. Pani, ya kan. Tiba-tiba begitu 10 hari kemudian semuanya nge-call Pani, ya kan, Mhm. 12.000. Habis Enggak itu ada. turun lagi. Dan aku nggak Iya, call lagi. Karena kenapa? Kembali lagi. Kenapa sih Kangkus nggak call buy lagi? Ya karena udah bullish, Ci, gitu. Kembali lagi. iya. Ini bullish. Kalau misalnya aku nggak pernah call back, aku nggak bullish. Tapi kalau dia ada koreksi, buy on weakness pasti aku call buy sih. Jadi ini Hmm, Pani bisa berapa? iya. Kalau misalnya yang follow Instagram Lotus Sekuritas atau yang ini, Hmm. target psikologi aku 5.000, 15.000, 16.000 sedikit lagi. Iya, benar. Tinggal tinggal bisa nggak nih sebelum sebelum Juli ya berakhir, Hmm, bisa nggak 16.500? Kalau dia bisa hmm, 16.500 di akhir Juli, next levelnya ada di 18.000 gitu. Kalau iya. di break 18.000 ya all time high lagi. Kurang Gitu, jauh, Ci. Kang, 18.000. Katanya mau ganti kepala. Iya, semoga aja Ci. Cuman kan kita nggak tahu ya. Iya, Ini rumor lah ya, kita kita rumor. follow the ini aja. Follow the Kadang-kadang chart, ya follow kan? the chart, follow the Iya. price. Kalau kalau Kadang-kadang rumor, kalau rumor eh, katanya nanti mau right issue lagi. Right issue kali ini akan masukin aset baru sama.
rumor ya, sekali lagi teman-teman, ini rumor akan masukin CBDK ke dalam. Aku juga bingung CBDK dimasukin ke dalam. Nah, makanya harganya katanya bisa di atas 20.000. Bener apa enggak kita nggak tahu. Kita cuman, ya itu rumor, kita kawal sama technical chart udah paling benar, ya kan? Tapi ini Nah, masih bagus ya. Aku kasih jaga resiko ya, Ci ya. Selama dia tutup di atas 13.000 ini masih bullish, Ci. oke. Jadi resikonya kalau yang teman-teman untuk ini 12%, jadi harus benar-benar money managementnya kuat banget. Jadi bukan Benar-benar. technical doang, money managementnya kuat Benar. banget gitu Iya, ya. Karena real supportnya iya. dia selama dia di atas 13.000 dia masih bullish. Mungkin Oke. kalau yang minornya di 13.400 atau 13.600 gitu ya. Ya, Bang, Jadi Bang, ini kalau banyak kalau banyak dibilang kayak heeh, ini yang aku khawatirin pemerintahannya Pak Prabowo digoyang sama pagar laut lagi itu aja sih. oh, Kalau karena kayaknya kenapa? Kita ini ada sentimen sedikit aja. Kayak kemarin iya, BRI masalah korupsi tiba-tiba langsung ini. iya, Pak BRIS mau keluar dari Mandiri, Mandirinya digebukin. pasti. Jadi siap. Jadi rajin-rajin. Aku Iya, sukanya sama cerita itu. Aku bangun tidur jam 5 pagi habis sholat subuh mhm, cerita baca kirimin apa aku baca itu mhm, nah mhm. itu buat aku sendiri gitu Ci karena Iya, kadang-kadang aku suka males ngeklik ya bersyukur juga aku punya cerita yang rajin tiap pagi jam 5 jam 6 nge-sharing berita tinggal aku membaca oh jangka menengahnya dia akan seperti ini jangka mhm, pendeknya begini oh kayaknya bisa nih buat untuk cari jajan buat beli bener. somai gitu Ci. Kang, ini banyak banget. Nah, untuk Pani, aku masih suka satu sentimen. Cut suku bunga itu akan positif untuk sektor properti kita. Dan kedua, rumor mengenai right issue sama beberapa beberapa berita yang tadi aku bilang ya, NICE Ya. Nusantara International Convention Exhibition terbesar kedua di Indonesia itu akan buka di Pani, targetnya sekitar September 2025, sama tol Kataraja fase 1 itu akan dibuka bulan ini kalau nggak salah. Jadi Pani atau CBDK akan langsung nih dapat akses sama ke bandaranya itu jauh lebih dekat. Jadi itu menambah nilai jual sama ya fasilitas lain lah, pelabuhan, timpak itu yang katalis-katalis untuk Pani ya. Tapi sekali lagi nggak ada rekomendasi beli dan jual, kalian tetap harus belajar secara mandiri. Maka kita akan ada kelas yang namanya bootcamp. Tujuannya biar kalian bisa ngefilter saham itu sendiri. Mungkin kalian baca berita atau dengar rumor, kalian cek lagi nih sama chart. Bener gak sih? Kan kadang-kadang banyak ya orang dengar, katanya ini mau main loh, atau rumornya ini mau beli itu, ini mau backdoor listing, tapi sahamnya nggak ada flow, nggak ada apa-apa, nggak ada pergerakan apa-apa. Nah itu masukin daftar masuk ke watchlist, tapi kalau nggak ada pergerakan dan nggak ada sinyal dari technical, nggak usah dibeli dulu. Terus tadi ini banyak banget ya Kang yang nanya IOTF nih Kang. Aduh, aku IOTF ini Aku dua nggak minggu berani. enggak, aku pantau sih. Aku pantau Aku udah nggak dua berani. minggu nih. Iya. Aku udah pantau dia saham dari zaman ARB beberapa kali. Emang dia ARB ya? Wah, Ci, ngeri 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 sedep, Ci. Oh. Bentar nih. Aku nggak pernah Lagi sekalipun beli saham ini ini nih. nggak pernah. Nggak punya Bentar. nggak punya nyali aku. Bocuan nggak apa-apa, yang penting tidurnya tenang. Ya, itulah karena kita udah tahu kita gitu, Ci. Iya, Mana yang iya, ini? Coba kita lihat ya aja. gila. Nine temennya IOTS, temennya Nine. Emang Nine juga Nine Wah, ini kayaknya internetku bermasalah nih. hujan. Muter-muter. Oh, Nine udah 65 ya harganya. Bukannya kemarin tinggi banget ya? 300-an. April, oh 100. Oh, sempet satu. Oh, aduh nggak berani. Aku juga Nine, aku nggak jelas ini. Nih kemarin itu IOTF itu Mm-mm. di bulan Juni itu dari awal 240 itu terjun sampai 80 berapa gitu, Ci. Itu distribusi nggak sih, Kang? Distribusi, Ci. Di Iya sini kan? di bandarmologinya aku yang BBK punya, di sini Iya, nih real iya. distribusi gitu. Dan Oh, ini cara mainnya ini begini gitu. Orang habis beli jual. Buat aku sih kayak oper-operan bola.
Mm-mm. Eh, ya judi sih ya Ci. Aku ngelihatnya ya Nggak agak-agak berani agak. aku. Aku sendiri nggak berani. Aku juga nggak. Ini secara ini masih beris. Iya, Dan terendahnya itu, Ci, bayangin, Ci, dari 240 diinjek sampai 55 perak, Ci. gila. Oh, nggak berani deh. Nah, Terus, ini ngeliat bandarmologinya ini kayak oper-operan, tapi dia distribusi, masih tetap real distribusi. Cuman orang sedang oh, kayak ini, cuan bungkus kayak gini-gini. Ya adalah orang yang suka main saham-saham begini, ya iya, karena suka. kenapa? Ya pasar menyediakan hal yang seperti ini gitu. Mm-mm. Cuman buat aku BCA cuma 2%, 1%, aku lebih tidur di BCA aja deh, Iya, Ci, daripada benar. di sini gitu, Ci. Iya. Kalau Kembali ini lagi, kan bukan ini lagi gitu. Kalau ini kan udah kayak spekulasi ya, tapi mungkin banyak teman-teman yang suka spekulasi di saham-saham ya, Nah, karena tuh, Ci, tingkat aku volatilitas liatin, Ci, tinggi. IOTF, Ci, ya. Hmm. Bulan Juni ini sempat 248 diinjek dia sampai 56 ditarik lagi ke 128, habis 128 diinjek lagi ke 77, Ci. Hmm. Gila, gila. Eh, buat aku daripada capek di sini, Heeh. aku ya, aku lebih pilih nyangkut di Mandiri sih. Oh iyalah, Mandiri Aku masih lebih dapat pilih nyangkut dividen. di Mandiri di harga Iya, 6.000. Sekarang kan Mandiri kan di bawah 5.000. Walaupun Mandiri di harga 6.100, aku lebih lebih tenang di sana, Ci. pastilah. Jadi Kalau aku ini kan lebih satu ya, Mandiri atau BRI nyangkut di harga 5.500 atau nggak di 6.000, apa-apa. aku lebih tenang di situ, Ci, daripada di Iya, sini, Ci. ya, ini kan emiten baru. Kita juga kan nggak tahu nih bisnisnya kayak gimana. Terus dia masih ada Warren. Warren itu udah habis deh. Sorry sorry. Warrennya udah selesai tradingnya. Terus kinerjanya kalau kita lihat dari laporan keuangannya juga belum terlalu menarik. Jadi nggak ada alasan yang sebenarnya untuk kita beli sih. Walaupun katanya mau dibeli sama si apa atau mau dibeli udahlah aku nggak terlalu berani untuk saham-saham kayak gini. Iya, TPIA sama ESA bener. TPIA, oh iya tadi kita lupa ya ngebahas uh, PP Universe saham TPIA. TPIA kenapa kenapa nggak jalan-jalan? Ternyata TPIA itu saham Pak PP yang rally pertama di tahun ini ya. Bukan pertama, yang rally-nya paling jauh di tahun ini. Karena dia mulai dari berapa 6.000 nggak sih kan TPIA tuh low-nya lima PPIA ribu low-nya lima ribu 5.300, Ci. Ya, dari 5.000 dia naik sampai harga sekarang. Tapi justru barang-barang kayak gini aku suka sekarang karena dia lagi lagged. Lagi lagged biasanya tinggal tunggu momentum, tinggal tunggu berita. Nah, terus banyak juga yang nanya Toba nih Kang. Tadi kan Kang bilang bagus nih. Nah, secara berita MSCI juga Toba 805 udah potensial masuk. Hmm. Nah, kalau itu gimana Kang? Nanti kita akan bahas saham-saham yang baru listing ya. Mary, Pesat, CDIA, sama satu lagi koin. Nanti ya, nanti. Pesat, Toba ya. iya. Toba aja ini udah berapa hari ya aku lihat ya. Coba ya aku hitung dulu ya sebentar. Toba 2 minggu ya. Aku hitungnya 2 minggu terakhir aja dia nggak ada lower low baru. 700-nya nggak berhasil Oh ditembus, iya, Ci. iya, 700-nya nggak berhasil ditembus. benar. Ya masih aman sih. Bahkan Hmm. kalau aku ngelihatnya dia bisa ada potensi ya. Aku bilangnya Mm-mm. potensi. Mm-mm. Dia jadi bullish penan continuation sih. Nah Hmm. kayak gini nih, Ci. Tuh. Triangle. Kalau Mm-mm. dia break di situ, berarti teman-teman tinggal mau pakai target triangle-nya, ya, atau mau target tiangnya, Ci. Hmm. Nah, kalau target tiangnya ini kan panjang, Ci. Benar. Dari 430 sampai sini, next-nya ya, kalau Mm-mm. dia konfirmasi tutup di level 930 aja atau 950, next levelnya dia ada di 1.200 lah ya, Pas psikologis dong, 1.200. pas. Kalau di pasinnya sih 1.180, Ci. Hmm. Pas lah 1.200 seperti rumor katanya Iya mau kan. mau apa? Tapi Mau. kalau kita hitung sebagai pol apa tiangnya, Ci, Mm-mm. tiangnya sendiri itu ada di 1475 sampai 1.500. Iya, Nah, di sini di atasnya kalau kita pakai pivot yang di sini, Ci, ini iya. 1760. Aku sendiri nggak tahu ini masih di maintain nih.
ini bakal jadi gede juga dan dia renewable energy juga, Ci. Sama kayak Benar-benar. brand kayak PGO dan Itu, Toba boleh mahal karena kenapa? New energy, Ci. Mungkin iya benar. secara per atau PI-nya tuh mahal ya Iya. sama gitu. Karena yang new energy itu boleh PI mahal gitu, Ci. Mhm. Benar. Jadi emang EBT ini lumayan menarik ya Kang. Kayak kita lihat tadi PGO potentially akan break high lagi. Toba mulai kayak ugat-ugat lagi. Nah kemarin habis rally gila-gilaan, pullback istirahat, kelihatannya lagi mulai ancang-ancang lagi. Brand juga potentially mau bergerak lagi ke atas. Terus ada satu lagi, Oasa Kang, Oasa. Nggak Puasa, tahu. kalau nggak salah Cici waktu di Zoom pernah sempat singgung juga ya. Iya, Aku aku ingat tuh. suka sih Wasa, tapi memang mainnya agak jantungan ya kadang-kadang ya barangnya Eh, ya. secara teknikal ya, aku Mm-mm. bahasnya di sisi teknikal aja ya. Benar, benar. Secara teknikalnya dia ini dia polanya nih simetris sih. Mm-mm. Symmetrical triangle. Mm-mm. Dia harus break konfirmasi tutup di minimum di 212 atau di 216 Ci. Mm. Sekarang udah boleh beli atau belum? Salah satu syarat beli kemarin sama hari ini. Kemarin sama Mm. hari ini salah satu Mm. syarat beli. Mm. Paling jaga resikonya kalau dia tiba-tiba berbalik arah tutup di bawah 173 atau di bawah 170. Mm. Upside-nya dia lumayan sedikit di level 202 sampai 208. Tapi kalau dia tutup Mm. di 212 atau Stop. 216 aku bilang Iya. upside-nya dia juga lumayan cukup menarik. Kalau misalnya aku ambil triangle-nya dia punya aja ya, aku Uh-uh. ambil triangle-nya yang dia punya, upside-nya dia kurang lebih bisa mencapai level 258 sampai 280 Ci. Mm. Kalau dibilang high end lu Mm-mm. uh, secara trennya memang pas dia mantul di tren supportnya Ci. Oh, oke. Mantul di tren supportnya kalau aku tebalkannya nih seperti ini. Nah, ini dia mantul pas di tren supportnya kemarin 3 hari lalu. Mm-mm. Kemarin hari itu dia lebih mengkonfirmasi. Jadi oke aja, tapi tetap ya harus jaga resiko. Kalau dia tutup di bawah 170, ada baiknya kurangi resiko, mau cut loss atau reduce, hati-hati aja. Walaupun Oke. paling terakhir itu bottom low-nya dia ada di 162, Ci. Satu Jadi enam dia dua. pola ya, dan ini masih triangle. Kalau triangle ini aku biasanya nggak suka sama pola triangle karena kenapa Mm. sideway Ci. Sideway-nya tuh Oh, lama. ABC Iya. zigzag-zigzagnya sampai dia Iya, konfirmasi gitu Ci. benar. Tapi bullish kok. Aku Mm. lihatnya bullish gitu. Mm. Cuman volumenya aja yang gini bolong-bolong. Oh, iya Temennya emang. Iya. volumenya bolong. Oh Pakai iya. DMI, kita DMI-nya ini D plusnya direct movement index-nya dia udah positif, udah bergerak di atas 35 Ci. Oh. Jadi ya bullish. Oh iya. Oke. Oh iya nih ada Kemarin yang nanya nih, saham yang hari ini menarik perhatian aku, BIF. BIF itu bagaimana, Kang? Jadi BIF ini secara teknikal ini sideways ya. dibilang bullish, bullish. Mm-mm. Kalau beef ini ada enaknya tuh, aku takutnya dengan market maker sih ya didengar ya. Beli sore jual pagi, beli sore jual pagi, Oh, gitu Ci. oh, oh. Ya, tapi kalau ngomong dari poin technical, selama dia tutup di atas 260 masih aman sih. Oh, Upside-nya dia berapa? sekitar 260. 302, habis 302 biasanya ntar Mm-mm. dia ngejarum lagi. Eh, dia polanya sih rising wedge sih. Hmm. Rising wedge, Ini dia harus break rising wedge-nya dia nih. Tuh. tadi aku baca di salah satu forum saham ada yang ngepost, sebenarnya yang ngepost itu teman-teman di grup CLC. Ini Ya. ada rumor kalau BIP ini akan potensially diakuisisi sama salah satu perusahaan Jepang TBK. Nah, bener apa enggak? Nggak tahu. Makanya aku tanya teknikalnya bagaimana. Kebetulan tadi ada yang nanya nih di kita punya live. Jadi masih menarik ya secara chart ya, Kang. Cap menarik dia kalau teman-teman perhatiin, beef ini punya pola mirip sama kayak DKFT. Hmm, DKFT itu kan rising wedge nih, Ci. Pas lagi iya. di sini, dia nge-break rising wedge-nya dia di sini. Nah, begitu dia nge-break rising wedge-nya, ini beef pun sama, Ci. Hmm, DKFT sama Breeze tuh sama gitu hmm, polanya. Jadi
Menarik. Kalau dia tutup di 304 atau Mm, 312, the next mm, levelnya pasti dia akan apa ya, jarum-jarum lagi. mm, Tapi kalau dia mengkonfirmasi tutup mm, di atas 304, aku iya. ambil pola rising wedge-nya ya. Mm, mm, Aku ambil pola rising wedge-nya dia di sini, harus triangle-nya dia di sini, targetnya di sini 368 sampai mm, 3768, 76 sih. Jauh sih. mm. Iya, Tapi iya. harus konfirmasi tutupnya dia di atas 306 sih. Jadi 306 ya. targetnya dia 360, 376-nya dapat sih. Hmm. Ini yang lagi dibahas emiten BIF. Karena tadi kebetulan ada yang dan nanya ya. Dan tadi kebetulan aku juga baca di forum. Terus nih tadi ada yang nanya apa tadi ya menarik terus tiba-tiba dia hilang aja. Oh, NRCA kenapa? NRCA ini adalah SSI ya. miliknya SSIA. Jadi SSIA kan naiknya lumayan kenceng. Wih. Dan itu aku tuh Senin aku udah lihat tuh Kang, itu barang baru mau gerak. Cuman karena Senin tuh hektik banget, sibuk dengan sama grup APP sama tebus rate-nya si WiFi, aku nggak sempat beli tuh, tahu-tahu udah ARA aja. ARA hari ini udah ARA hari ketiga kali. Aku rasa nggak tahu besok udah nih jangan nih. Nah itu Ah, aku NRC. ngelihatnya NRCA itu hari Mm, Jumat. mm, mm, Cuman mm. waktu hari Jumat kemarin itu bid overnya masih tipis banget sih. Terlalu tipis memang banyak Nah, kan kalau begitu hari Senin masih tipis sih. Hari Senin mm, sendiri masih tipis. benar Begitu benar bagi hari Jumat masih tipis. ya. Begitu hari Senin jeger udah langsung auto reject atas. Mm-mm. Tapi salesku sendiri dia seneng sama saham gini, Ci. Dia Oh, bukan aku ya, iya. salesnya salah satu sekuritas di aku, dia Mm-mm. kolekin itu dari harga 300 310, Ci. Oh, iya. Tapi lama. Lama Karena geraknya. karena kenapa dia beli berani? Aku bilang karena dia punya SSI ya Pakus kayak gini-gini. Heeh. Aku bilang lotnya tipis Ci, Iya, orang benar. Surabaya lotnya tipis. Iya nggak apa-apa aku kolek-kolek. Sekarang dia yang happy sendiri loh dibanding teman-teman yang lain. Iya, tapi happy-nya masalahnya saham-saham kayak gini kan boleh dibilang momentum stok ya. Kadang-kadang dia Ya, gerak karena ada ya mungkin ini karena SSIA-nya kenceng. SSIA kan memang lagi diperbutkan oleh Jarum sama rumornya Pak PP kan memang punya sahamnya di situ. Dan kita pindahin ini aja Ci ke time mm, frame pakai pivotnya di weekly. Targetnya dia ada di 760 sampai 800 Ci, masih ada NRCA upside. ya. Emang NRCA. targetnya 700, rumornya Oh, target 700. Jadi udah ber- dikit sih sebenarnya. berarti sesuai dengan pivot kalau kayak gitu. Bener. Ya, Jadi ntar. enak ya pakai pivot tuh jadi mudah ya Iya, menentukan ini udahlah 700 target pas di kan? belinya di 80 berarti berapa persen nih? Upside-nya katakanlah belinya di 380 sampai 775 aja udah 100%. Paling nanti di situ sideway dulu sih Cik, biasanya. Iya. Biasanya sideway kalau Nah, udah untuk kayak gitu. ya, untuk teman-teman yang mau belajar pivot, kita ada buka kelas di bootcamp rahasia market hunting saham beggar. Jadi mencari saham-saham yang potensi beggar. Ya mudah-mudahan setelah belajar mandiri bisa ketemu nih. Jadi pertemuan satu kan supply and demand ya 13 Agustus. Pertemuan kedua reversal entry dan exit. Tanggal 15 Agustus itu semua via Zoom 2 jam. Habis itu pertemuan tiga, ini yang penting pivot point precision. Jadi kapan entry sama kapan keluar ya Kang ya untuk pivot Iya, ya. kurang Itu lebih. tanggal 18, kemudian yang tanggal 20 kita akan belajar Ichimoku sama kita selipin juga Fibonacci ya Kang. Ya, untuk mencari extension target kalau udah ngebreak all Nah, time high, next target nah, dari extensionnya itu di berapa? ya saham-saham yang udah rally, all time high ngebreak-ngebreak nih Ya, kayak gini biasanya kan kira-kira kayak kayak BRPT orang kan pada takut ya BRPT berapa. benar-benar. Nah, ini kan udah all time high, ya udah berarti kita pakainya extension, udah nggak pakai Fibo normal lagi. Iya, Jadi nanti kita lihat extensionnya dia, coba ya aku ambil dulu dari sini bottom Senin. low-nya dia ada di 3 308 sampai sini. Nah, ini BRPT dia baru ngebreak extension 1800, the next levelnya dia ada di 2400 sampai Cocok. 2550 Ci, Iya, extensionnya iya. dia. Iya, Oh, emang ini gede segitu banget. sih. Ini triangle-nya triangle gede banget lagi nih. Tukang ditanya, bisa buat beginner gak kelas kita nanti bootcampnya?
Sebenarnya nanti di hari terakhir itu aku kan langsung direct ngajarin kesulitannya di mana, untuk Cara tarik setup garisnya, trading view-nya di mana. Jadi iya. aku nanti jadi gini, di hari terakhir itu kalau bisa teman-teman punya sekuritas yang punya related salah satunya trading view. Heeh. Nanti cara pasangnya gimana? Aku bantuin cara pasang untuk supportnya di sini. Mm-mm. Oh, cara bacanya. Jadi aku akan dari meja ke meja, aku akan kesulitannya di mana? Karena Iya. kenapa? Oh, Trading view ini banyak iya. sekali teman-teman toolsnya ini super power, cuman nggak semua orang bisa menggunakan ini. Nah, hari Iya. terakhir ini tujuan aku biar teman-teman bisa memaksimalkan uh, Prakteknya. chart yang ada di sini gitu. Habis teori, oke, kesulitannya di mana? Mm-mm. Om bikin pivot gimana sih, Om? Om bikin ini bagaimana sih? Nanti aku di hari terakhir, Akan aku akan belajar. dari meja ke meja Iya. langsung personal touch, aku ajarin. Gitu, Oke. Ci, tujuannya. Oke. Jadi trading view kita bisa pakai yang gratis, jadi nggak harus Yes. berbayar. Cuman Boleh paling pakai yang delay. sekuritas apa aja, yang pakai, kan Cici ada sekuritas yang referral, Iya. boleh. Aku sih biasa Atau langsung pakai ini pakai boleh. trading view-nya. Lebih suka Nah, aku pakai trading view-nya langsung. sama, Ci. Karena Terus ini, kalau setiap trading view itu langsung itu karena langsung ada alert sih buat aku. iya. "Tek, saham ini nyala, wah waktunya beli. Nah, Saham ini iya. nyala, oh waktunya jual." Enak kan Karena pakai trading view. Jadi kita pakai aplikasi lain, misalnya pakai broker lain, kita tetap pakai catnya ini. Jadi udah enak banget. Terus oh ya, kita akan banyak banget nanyain CDIA sama saham-saham baru. Nah, untuk saham-saham baru itu ada 4, mungkin hari ini udah kena UMA. Ada Mary, CDIA, Pesat, sama satu lagi koin. Nah, untuk 4 saham ini kelihatannya, menurut aku yang 2 ini kelihatan masih confirm akan terus berlanjut ya. Kayak misalnya eh, CDIA itu kelihatan di mana masih kuat. Dan kalaupun dari arahnya dia sempat kebuka, aku mau beli. Kalau masih ada kebuka, anggap nih ya, anggap nih barang 4 ya, 3 kan hari ini masih ARA, Mary masih ARA, CDA ARA, koin ARA. Anggap besok dia ARA lagi, itu si suspend. Itu suspend mungkin suspend 1 hari. Setelah suspend kayak kasusnya Ratu, dia begitu kuat suspend diarahin lagi nih berapa hari ya? Eh, Masuk UMA kedua. UMA kedua nanti abis misalnya dia naik lagi kan masuk deh FCA. Nah, FCA kita bisa belanja sih. Biasanya kayak keras ya, keras ini hari ini kan juga ada koreksi ya. Kalau nggak salah keras itu ada, aku lihat tadi pagi merah. Nah, itu buat temen-temen yang nggak sempat dapat waktu di pasar reguler. Kalau dia FCA itu mungkin boleh dipantau pasang harga bid bawah. Siapa tahu dapat barang gitu. Nah, mungkin itu sedikit mengenai saham-saham yang baru IPO. Kalau Pesat, aku takutnya udah mulai ada profit taking ya. Mungkin kalau Pesat aku lebih menghindari, kalau lihat dari chart Haki itu kelihatan mulai ada keluar seller. Lebih baik itu yang kayak gitu aku wait and see dulu, lihat dulu sellernya itu bagaimana. Kalau turun mungkin baru kita berani masuk. Nah, mungkin Kang ini karena kita sebenarnya udah overtime nih. Rencana kita kan udah 1 jam ya. Ternyata sekarang udah jam 8.24. Nah, ini ada yang nanya, mungkin kita ambil 1-2 pertanyaan lagi ya. oke. Kalau kayak nih banyak banget yang nanyain energi, Kang. Energi ini gila banget sih energi. Energi ini kayak Bakri yang nggak terlalu rame, nggak terlalu banyak berita, cuman ada berita dia mau placement langsung naiknya kencang banget. Nah, itu kalau energi itu bagaimana? Satu yang Cici pasti tahu nih, ini sebenarnya energi ini kalau kita tarik dari 24 Oktober Mhm, sampai 11 Juni, mhm. ini rounding bottomnya gede, Ci. Iya benar. Ya, rounding bottomnya aku sedikit besar sini ya untuk teman-teman. Nah, ini rounding bottomnya gede. Apakah rounding bottomnya dia udah kecapai? Kalau kita ambil dari sini, Mhm. rounding bottomnya kecapai nggak nih? Oke, baru. Tapi di sini ada pivot. Sekarang ada level psikologinya 500, Ci. Jadi sekarang udah 448, harusnya sih bisa Digenapin, 500, Ci. digenapin Wah, gope ya. iya. Terusnya aku ambil lagi satu pakai Fibo retracement. Mhm, Sekarang udah di atas 161, should be ya, harusnya mhm.
dia bisa mencapai 500 sampai 530, overshootnya di 550 sih, Ci. Iya, Dan ini gila sih. ada beberapa kali rounding. Aku bisa bilang bukan bukan lagi rounding, tapi polanya dia di scallop, Ci. Oh, scallop. Yang Iya, higher high higher low gitu ya? iya. Jadi dia nariknya tuh jadi sekali tarik dia tuh. Hmm. Nah, ini pola-pola scallop kayak gini, terusnya dia ada continuation patternnya juga dari Mhm. penannya juga. Coba aku ambil dari penannya ya. Dari sini harusnya ya pas tuh Ci. Berapa? 500 sampai 565 sih Ci. Mungkin dari Hmm. situ dia sideways lagi kalau misalnya di bawah 470 ya. Kalau nanti ya udah di atas 530, 550, 5 di bawah 480, 470 beli lagi buy on weakness lagi, following aja Hmm. gitu, Ci. Jadi Iya, ya iya. kan profit taking nggak dosa, Ci. Benar, Iya benar. kan? Nah, begitu naik koreksi beli lagi gitu. Nanti dan ini bullish banget, Ci. Ini bullish banget. Bullish. Iya, bullish Aku banget. sendiri nggak punya, cuman Aku udah hilang barang. anak-anak BBK ya, Ci, dia masih ngehold dari harga 230, Ci. Iya, klien Sampai aku sekarang udah masih ya. beggar sih. Klien aku Ya. punya punya energi itu gila. Dia banyak banget. Dia cuman punya dari satu porto cuman ada 3 saham. Energi, Panin Bank, satu lagi apa ya? Ada tiga deh. Tapi energinya itu banyak banget belinya, dan belinya itu kalau ada koreksi dia beli lagi, dan dia pakai full margin. Jadi bayangin ya, udah barangnya kayak begini dimarginin, mentok gitu. Begitu ada limit langsung dibeliin. Jadi ya gila sih sekarang dia lagi, tapi belum belum profit taking ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan nanti bisa profit taking di harga bagus. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Kang, yang dari tadi kita dibilang mau jauh mau ngebahas ESA, belum kebahas-bahas ESA, gimana Kang? ESA katanya sih mau Masih main tapi nggak konsolidasi. tahu. Nah, Iya, aku juga kemarin udah sempet cuan ya, jika cut loss. iya lagi sideways gak sih antara 600, 580, 600, 580. Tapi dia nggak pernah tutup di bawah 560, Ci. Iya, kayak ada yang Dia ngumpulin ya. nggak pernah tutup ya. Coba deh teman-teman perhatiin Oke. sejak tanggal 3 Juni nih. Hmm. Iya, sejak tanggal 3 Juni dia nggak pernah tutup di bawah. Dia kayak kayak seakan-akan mau mau tutup di bawah 560, orang-orang ngebit di 550 nggak dikasih Ci sama dia. Hmm. Hmm. Ya, jadi kayak harganya dijagain, tapi konfirmasinya break, dia harus tutup konfirmasi di 630. Oh, baru bagus ya. 630 misalnya ya, Iya. katakanlah dia naik ke mana sini? Nah ini dia. Dia Mhm. tarik ke 630, kalau dia ada retrace misalnya 620, 615 beli lagi. Mhm. Nah, pola polanya sih pola 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 ascending triangle, Ci, makanya capek. Ini sebenarnya gimana Oh, sih, Kang? Polanya ya ascending tuh, Ci. kayaknya pola-pola kayak gini mesti kita Sabar-sabar perhatiin deh. sih. Jadi bener-bener ya udah, teman-teman kan setidaknya udah tahu Mhm. dia nggak boleh tutup di bawah 560. 53 Selama dia nggak tutup di bawah 560, ya aman. hold aja, Ci. Heeh. Gitu. Cuman Tiba-tiba kalau besok dapat harga di 565 atau 560, ya beli aja. Misalnya, Om, tutup 560, next supportnya ada 540 sama 520. Ini mhm, balik lagi ke manajemen. Tapi kalau mhm, yang tadi Cici bilang, ini mhm, polanya, ini nggak sih? Ini kalau yang menggunakan Darvas, Ci, mhm, iya. sebenarnya ini range aja dia memang lagi sideways sih, Ci. Tuh. Dia Oh, memang harus benar-benar tutup di level 700. Kalau di level 700, next levelnya baru 855 gitu, Ci. iya, Jadi benar-benar. mau pakai Darvas, mau pakai Triangle, mau pakai Harga apa-apa. sama. Cuman aku akan intip secara flow dulu deh, Ci ya, biar Mhm. biar yang punyanya nyaman. Iya benar, Flow-nya benar. nggak kemana-mana, nggak gede, nggak jualan, nggak beli gitu-gitu aja, Ci. Jadi kayaknya nggak ada volume juga nih aku Iya, perhatiin nggak ada tuh. volume, Nggak nggak ada tahu volume. ini barang mau kemana sebenarnya. Kemarin kan sempet dadakan kan, dar der dor naiknya. Iya. Terus habis itu hilang, turun, Aku turun. tadi aku jujur Ci, aku lagi cuan 12% jadi cut loss 3%, Ci. Iya kan, barang dia Eh, tuh begitu. Kadang-kadang kita nggak nyangka-nyangka dia gerak kenceng gitu loh. Tapi ntar
lagi berhenti, dia berhenti. Kita kan mesti sabar sih. Aku rasa sih nggak tahu kapan ini barang bisa bergerak. Gue curiga nanti modelnya bisa kayak energi juga deh. Energi itu sempat sideways lama banget nggak gerak-gerak. Oh, sebelum bakri-bakri yang lain udah pada rally, dia doang yang kayaknya nggak bergerak gitu, bolak-balik, bolak-balik. Nah, kita nggak tahu sih. Cuman ya kita pantau aja kalau dari intipan yang, apa sih Kang, yang tadi yang bentuknya kayak garis-garis itu namanya apa? Money flow ya, Ya, dari akumulasi Maniflo distribusi. belum belum Nggak terindikasi ya. nggak ada ini, nggak ada. Heeh. Lebih kayak dia cuma mainin volume doang, tapi nggak ada net buy gitu, Ci. Oh, oke, oke. Net buy-nya dia sendiri di bawah 1 miliar, buat aku nggak interest Nggak sih. kecil. Iya, benar, Yang benar. yang gede itu kan kayak di sini nih, net buy-nya dia sampai 100, hampir 200 miliar, Ci. Heeh, Nah, ini heeh. 1 miliar aja nggak nyampe, Ci. Iya, Buat aku nggak bingung menarik. makanya. Kemarin kemarin rame terus kenapa ya cuman Tiba-tiba gara-gara. sepi gitu ya. Iya, kemarin memang naik karena harga oilnya naik kenceng karena ada perang kan dadakan. Nah, terus dibilang Selat Hormuznya mau ditutup, akibatnya harga gas naik berdampak ke harga amonia. Tapi ya habis itu Selat Hormuznya kagak bisa ditutup, memang dimiliki 3 negara, nggak segampang itu untuk ditutup kan. Terus nggak ada kabar lagi, perangnya juga kayak udah gencatan senjata turun, udah ini juga ikutan turun, aneh juga ya. Gitu. Sebenarnya gini, Ci, aku kan Mm-mm. trading forex, Ci. Iya. Ah, kemarin sih aku udah apa namanya, udah profit taking US oil sih. Oh, Oil ini sebenarnya mau ke 85, Ci. hmm, 85 ke 80. Memang kalau sekarang nih hari ini lagi koreksi, lagi turun. hmm, Jadi kemarin ini sempat double bottom. Targetnya dia ini, nanti paling aku bisa hitung setelah di 80. Nah, sekarang hmm, aku lagi mau prepare nih di iya. apa, di forex. Aku Oh, lagi cari buy lagi, Ci. oh, oke. Jadi oil ini dia lagi retrace. Mungkin kemarin ini kan sentimennya gara-gara si Donald Trump ya. Perang. Iya, Ya. Dan perang. aku ngelihat oil ini dia nggak bikin lower low baru. Nih dia nggak tutup di bawah level 63, Ci. Iya. Sekarang kan oil di 65,7, tapi dia nggak tutup di 63. Heeh. Mungkin kalau nggak nanti jam 11 Hmm, besok pagi aku ngelong lagi, Ci. Ngelong hmm, lagi, aku hmm. mungkin akan target di level 70,72. Aku Oh, TP, oke. nanti aku nge-short. Enaknya forex, ya gini, kadang-kadang Bisa. aku lagi live gini, aku sambil trading FX juga gitu, Iya. Ci. Iya. Nah, ini Wah, teknikal nanti ini. kita belajar kan juga Ah, bisa dipakai di banyak, nggak cuma di saham, bisa di kripto, bisa di forex juga ya. Ntar buat kelas kita Kang nantinya gitu. karena Oke. kalau kalau Hmm. di forex itu technical, TA murni itu kepake sama sekali, Ci. Pure, Hmm. pure technical, pure ini. Iya. Dan Mm-mm. berita itu selalu telat, Ci. Berita Hmm. selalu telat kalau di Benar, kalau benar, di benar. forex. Jadi Di saham juga. eh udah nih kayak kemarin Iya. aku ngajarin teman-teman kalau main di oil Iya. jangan buy if break, buy on support gitu. Oh, Kalau oke. oil buy if break pasti kesabet ke bawah sih, ketarik. Oh. Tapi Mm-mm. kalau main emas, buy if Iya. break atau buy on support itu masih aman gitu sih. Mhm. Mhm. Ya udah Kang kalau gitu. Siap-siap. Sampai ketemu nanti kita bikin kayak gini lagi, mungkin teman-teman Siap. rame banget ya hari ini yang nanya. Sorry banget nggak bisa kejawab semua karena memang lagi banyak saham-saham yang menarik gitu secara teknikalnya. Jadi nanti kita akan live lagi Semuanya ya. Dan untuk semuanya yang memang mau, jelas banget. iya nanti untuk yang mau join bootcamp kita itu nomor teleponnya 081288919742. Tempatnya terbatas, jadi buat yang early bird masih ada sisa slot satu dua orang dapat free money flow yang tadi diajarin. Ya, Gitu. Oke, paling gitu dulu ya. Makasih ya teman-teman. Nanti siap. kita ngobrol lagi di next sesi dengan Kang Kus. Thank you. Selamat malam dan rekamannya ada di IG aku. Thank you. Thank you. Good night. Happy cuan. Bye. Ya.